Kembali di News Sore pemirsa, tuntutan agar Muhammad Iryawan mundur sebagai Ketua Umum PSSI menyusul adanya tragedi Kanjuruhan kembali disuarakan publik. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, 60,2% setuju agar Ketua Umum PSSI mundur. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap 60,2% masyarakat setuju agar Ketua Umum PSSI saat ini mundur. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Seperti diketahui, TGIPF, bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, membuat 12 rekomendasi untuk PSSI. Rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu rekomendasinya yakni meminta Iwan Bule dan seluruh jajaran Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri. Hal itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, rekomendasi TGIPF yang meminta Iwan Bule dan jajarannya mundur mendapat banyak respons positif dari masyarakat dengan mendukung rekomendasi tersebut. Salah satu rekomendasi atau saran hasil kerja TGIPF yaitu agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Mayoritas juga sangat setuju atau setuju. Jadi 60,2% mengatakan setuju dengan rekomendasi TGIPF agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya mengundurkan diri. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 usai laga panas Arema Persebaya. Hingga kini sudah 135 korban meninggal dunia. Jumlah itu menjadikan insiden di Stadion Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. 60,2% responden setuju Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI. Lantas siapa yang pantas menduduki kursi PSSI dan bagaimana rekomendasi TGIPF? Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan nanti juga akan bergabung bersama kita anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali. Saya langsung sapa, selamat sore Mas Burhanuddin. Sore Mas. Oke, saya ingin berangkat dari hasil survei Anda ketika muncul pendapat publik yang menginginkan bahwa Ketua PSSI baiknya mundur. Apakah ini menunjukkan bahwa PSSI menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan, Mas Burhan? Ya, paling tidak dari hasil survei tersebut kita bisa infer bahwa publik meminta pertanggungjawaban moral. PSSI bagaimanapun penanggung jawab manajemen pengelolaan sepak bola nasional dan meskipun tidak terlibat secara langsung tetapi PSSI dianggap ikut bertanggung jawab sehingga kejadian kelam yang menjadi tragedi terburuk di dunia nomor 2 setelah tragedi di Lima Peru itu bisa diselesaikan. Jadi itu sebenarnya karena kalau misalnya kita lihat dari survei kan beberapa responden menyalahkan pihak lain, bukan hanya PSSI, termasuk penyelenggara liga, kemudian aparat kepolisian, dan lain sebagainya. Jadi PSSI tidak satu-satunya yang dianggap problematik dalam kejadian di tragedi Kanjuruhan. Tetapi sebagai penanggung jawab pengelolaan sepak bola nasional, saya kira munculnya angka 60% lebih masyarakat yang menginginkan Ketua Umum PSSI dan jajaran mengundurkan diri itu bagian dari pertanggungjawaban moral dan itu mengkonfirmasi dari seruan atau temuan atau kesimpulan dari tim gabungan independen mencari fakta yang kira-kira merekomendasikan hal yang sama. Baik, kesalahan kolektif begitu ya Mas ya. Tapi kalau dari hasil survei ini siapa pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Dari hasil survei itu tidak ada jawaban yang mayoritas, jadi scattered jawabannya. Ada sebagian responden yang menunjuk aparat kepolisian yang bertanggung jawab karena mungkin terkait dengan gas air mata. Kemudian dalam jumlah yang signifikan juga banyak yang menunjuk pihak penyelenggara liga yang dianggap bertanggung jawab.
termasuk juga PSSI. Ada sebagian kecil yang menunjuk pada TNI. Jadi tidak ada jawaban yang melampaui lebih dari 50%. Dan ini menunjukkan bahwa responden menilai kejadian di tragedi Kanjuruhan itu adalah kesalahan bersama. Dan kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan kolektif, maka PSSI sebagai penanggung jawab utamanya yang diminta untuk setidaknya memberikan gesture yang baik ya, untuk menunjukkan bahwa mereka juga turut merasa bertanggung jawab secara moral atas kejadian kelam yang terjadi di Malang. Oke, baik. Saya coba ke Bang Akmal Marhali, sudah bergabung bersama kita. Bang Akmal? Ya, Bang Akmal, tanggapan Anda sebagai anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan seperti apa atas hasil survei yang menginginkan bahwa Ketua Umum PSSI ini untuk mundur? ya yang pertama kita berterima kasih ya dalam lembaga survei yang kemudian masuk ke sepak bola ini angin segar. Ke depan sepertinya sepak bola kita akan menjadi lebih baik tentunya karena banyak pihak yang ikut mengontrol dan memberikan perhatian lebih. Karena 20 tahun terakhir sepak bola kita berada di kubangan ekosistem yang tidak sehat sehingga perjalanan sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Nah, terkait hasil survei indikator ini kita menyambut sangat baik sekali dan ini semakin menguatkan hasil temuan dari TGIPF bahwa kesalahan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini merupakan kesalahan kolektif. Karena itu perlu ditegakkan seadil-adilnya kepada pihak-pihak yang terkait agar hukum pidananya bisa dijalankan. Sepak bola misalnya ada hukum yang terkait football family, lex sportiva atau hukum khusus itu dijalankan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum pidananya juga dijalankan karena ini merupakan hal yang langka di sepak bola kita. Sebelum tragedi Kanjuruhan misalnya, Save Our Soccer mencatat 86 orang meninggal dunia karena sepak bola sejak 1994. Tapi tidak ada satupun yang mendapatkan, yang bertanggung jawab dan tidak satupun yang dikenakan hukum pidana. Ini mengakibatkan meninggalnya orang di sepak bola menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya didiamkan dan menjadi kebiasaan sampai akhirnya kita diuji dengan meninggalnya 135 orang di Stadion Kanjuruhan. Nah, ini PR berat tentunya yang harus dituntaskan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum positif kepada mereka yang terlibat dalam kasus ini yang harus bertanggung jawab, termasuk juga kepada PSSI untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Tata kelola sepak bola kita dalam 20 tahun terakhir sangat buruk sekali. Ya, tata kelola ini harus dibenahi. Ada pola yang bisa dilakukan, ada reformasi, ada revolusi. Tapi yang paling penting saat ini adalah menurut saya adalah sepak bola kita sudah waktunya untuk direvolusi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Baik, kesalahan kolektif, semua pihak harus bertanggung jawab. Tapi Mas Akmal, kalau bicara secara spesifik terkait PSSI, hasil survei menunjukkan 60,2% masyarakat setuju Ketua Umum PSSI dan jajarannya mundur usai tragedi Kanjuruhan. Apakah ini yang juga menjadi rekomendasi dari TGIPF, terutama menjelang KLB dari PSSI? Ya, itu kan sekali lagi saya katakan hasil survei dari indikator ini semakin menguatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGIPF sebagai tanggung jawab moral pengurus PSSI mulai dari ketua umum, wakil ketua umum sampai dengan komite eksekutifnya mengundurkan diri. Nah, dari pengunduran diri ini kan terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu kemudian TGIPF mengeluarkan rekomendasi kedua untuk digelar kongres luar biasa memilih pemimpin baru agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di sepak bola kita. Apalagi ke depan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Yang paling dekat kita akan tampil di Piala AFF 2022 pada Desember mendatang, yang pada intinya kita membutuhkan stabilitas sepak bola kita dalam konteks mempersiapkan ke arah prestasi yang kita dambakan bersama. Oke, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, dalam survei Anda, apakah secara spesifik juga responden menanggapi dari hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh Mas Akmal dan teman-teman di TGIPF? Ya, kita punya pertanyaan berkaitan dengan TGIPF. Ya, pertama kita tanya dulu awareness, apakah publik, kan ini survei nasional dari seluruh wilayah, proporsional sesuai dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Jadi kita tanya awareness publik terkait dengan pembentukan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Nah, yang tahu atau pernah mendengar tim ini itu baru 34,6%.
dari total masyarakat yang tahu tragedi Kanjuruhan. Nah, yang tahu tragedi Kanjuruhan besar, di atas 80%. Artinya tragedi itu sendiri banyak yang aware, tetapi pernak-pernik pasca tragedi itu belum banyak yang mengikuti terkait termasuk keberadaan TGIPF yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi dari yang tahu TGIPF itu mayoritas sekali itu percaya terhadap independensi, kejujuran dan objektivitas tim pencari fakta ini dalam rangka mengungkap kejadian tragedi Kanjuruhan. Jadi problemnya itu bukan substansi yang dikerjakan Mas Akmal, tetapi tim ini belum banyak yang tahu. Padahal isinya itu banyak yang disetujui oleh responden. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kalau kita tanya secara detail berkaitan dengan temuan-temuan atau kesimpulan TGIPF, itu pada umumnya masyarakat yang tergaling dalam survei ini itu setuju. Baik, Mas Akmal, menurut Anda perlukah kinerja dari TGIPF mendapat exposure yang lebih besar? Perlukah publik mengetahui atau ini tidak berpengaruh sebenarnya terhadap kinerja TGIPF? Ya, sebenarnya kita butuh publik juga untuk tahu ya, karena itu kemudian kita menyebarluaskan hasil temuan TGIPF di situs Menko Polhukam, terbuka bebas untuk semua orang membaca dan menyimak secara seksama agar semua publik bisa memahami apa yang terjadi seperti Kanjuruhan. Permasalahannya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan soal masih rendahnya orang yang tahu tentang TGIPF, menurut saya ini hal yang wajar. Kenapa? Karena TGIPF itu dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya seperti teks proklamasi kita gitu kan. Dibentuk 4 Oktober, kemudian bekerja dalam rentang hanya 1 bulan, tapi kerjanya hanya dibatasi hanya kurang lebih 10 hari untuk bisa menyelesaikan tugas. 4 Oktober kita diangkat, kemudian 4 Oktober kita diangkat lewat Kepres nomor 19 tahunan 2022, kemudian pada 14 Oktober kita sudah melaporkan kejadian ini kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Nah, ditambah lagi memang momen banyak yang tidak tepat karena banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Ketika kita melaporkan misalnya kasus tragedi Kanjuruhan, di waktu bersamaan ada kasus narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Sehingga kemudian kita melaporkan kepada Presiden pun konsentrasi Presiden ketika itu sedang mendua gitu. Antara menyelesaikan kasus Kanjuruhan dengan rencana untuk mengambil tindakan terhadap kasus narkoba yang terjadi atau dilakukan oleh Kapolda yang baru diangkat di Jawa Timur yang menggantikan Irjen Pol Niko Aprianto. Nah, ini yang kemudian menurut kita adalah salah satu yang menyebabkan ya kita tidak populer lah. Tapi menurut TGIPF populer tidak populer bukan menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana rekomendasi ini bisa dijalankan semua pihak. Karena itu meskipun sejak 4 November 2022 kita sudah dinyatakan selesai tugasnya, tapi anggota TGIPF masih punya tanggung jawab moral untuk mengawal semua rekomendasi ini dijalankan oleh pihak-pihak terkait agar ke depan kita bisa membuka lembaran baru sepak bola nasional yang berperadaban. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, tidak hanya TGIPF mungkin yang dianggap bertanggung jawab oleh publik, juga adalah kepolisian dari tembakan gas air mata yang ditujukan ke tribun. Apakah responden juga menanggapi soal misalnya komitmen Polri dan juga kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan? Seperti apa respon dari responden? Ya, jadi ini surveinya bernuansa ya. Jadi kalau ditanyakan tingkat trust terhadap Pak Kapolri dalam menyelesaikan kasus tragedi Kanjuruhan, itu trust terhadap Pak Kapolri masih di atas 60%. Tetapi kalau ditanyakan berkaitan dengan institusi polisinya, itu baru problematik di situ. Jadi misalnya kalau banyak yang menyebut polisi termasuk pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tewasnya 135 supporter di Malang. Nah, saat yang sama juga banyak yang tanda kutip ya membela polisi karena sebagian responden meyakini polisi tidak diberitahu oleh PSSI berkaitan dengan larangan FIFA dalam menggunakan gas air mata dalam menangani kejadian di stadion. Jadi di situ berarti publik menyalahkan PSSI karena polisi mengaku tidak diberitahu oleh PSSI berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata.
Tapi singkat cerita kira-kira, ini polisi punya utang kepada publik untuk menyelesaikan kasus penegakan hukum kejadian di Malang, ya. Dan kalau misalnya polisi tidak denial, tidak mengingkari fakta, dan strict pada proses penegakan hukumnya, termasuk kepada oknum anggota polisi yang bersalah, saya kira approval rating atau public trust terhadap polisi kembali meningkat. Karena jangan lupa, ketika Pak Kapolri menyatakan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini, itu masih muncul statement-statement jajaran kepolisian di bawah yang mengatakan bahwa gas air mata bukan penyebab kematian. Itu menurut saya statement yang blunder. Bukan hanya mengingkari fakta, tetapi juga bertentangan dengan mayoritas keyakinan publik yang terlihat dalam survei. Jadi sebaiknya polisi itu tegak lurus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan fokus dalam penyelesaian kasus ini sehingga trust terhadap polisi bisa meningkat. Baik, Mas Burhan, yang juga menarik untuk diungkap dari hasil survei, siapa kemudian yang dinilai pantas menggantikan Pak Iwan Bule sebagai Ketum PSSI? Nah, selain pertanyaan berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan dan reformasi PSSI, kita memasukkan memang pertanyaan kepada responden mengenai suksesi kepemimpinan PSSI ke depan, karena kan sudah dijadwalkan KLB ya. Nah, dari hasil survei kita, dari nama-nama yang kita jaring di media massa maupun media sosial, kita tanyakan secara saintifik melalui survei, itu yang paling tinggi adalah Erick Thohir, 24%. Nomor 2 dipegang oleh Najwa Shihab. Nomor 3 Kaisang. Nah, nama-nama lain itu di bawah ketiga nama perolehan suaranya. Nah, yang menarik buat saya adalah 3 nama ini kan relatif nama baru ya. Dibanding misalnya nama-nama lama seperti Lanyala atau orang seperti Iwan Bule sendiri yang relatif mendapatkan dukungan yang kecil di mata responden. Oke, baik. Mas Akmal, melihat tadi 3 nama yang muncul dalam surveinya Mas Burhan, Erick Thohir, Najwa Shihab, dan Kaisang, seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau tanggapan saya, bicara statuta misalnya, 2 nama terakhir, Najwa Shihab dan Kaisang, itu gugur kalau berdasarkan statuta. Karena di statuta disebutkan bahwa siapa yang mau mencalonkan menjadi EXO PSSI, termasuk di dalamnya ketua umum, wakil ketua umum, syaratnya adalah harus aktif 5 tahun berturut-turut di sepak bola dalam koridor atau lingkup kegiatan di PSSI. Yang kedua, ini menggugurkan Najwa Shihab. Gitu. Kenapa? Karena Najwa Shihab tidak punya kurikulum di mana dia punya aktif 5 tahun berturut-turut di sepak bola Indonesia dalam lingkup PSSI. Yang kedua, Kaisang misalnya, Kaisang terbentur dengan aturan bahwa anggota EXO PSSI harus berusia maksimal minimal 30 tahun. Sementara Kaisang saat ini baru 29 tahun. Nah, artinya sebenarnya dari hasil survei yang bisa dilihat tadi ada kesimpulan bahwa ada harapan publik untuk hadirnya tokoh-tokoh baru di sepak bola kita. Karena sejauh ini di sepak bola kita itu yang berganti hanya tapuk pimpinannya, ketua umumnya. Sementara di belakang layarnya orang-orang itu saja selama 20 tahun. Hanya ganti casing, tidak mengganti ekosistem dan juga tidak mengganti pola pikir manajemen di PSSI. Ini yang menjadi problem kita di sepak bola Indonesia saat ini. Karena itu TGIPF pun mengeluarkan rekomendasi sebelum Kongres luar biasa digelar untuk dilakukan revisi statuta PSSI agar memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh baru untuk bisa terlibat mengelola dan mengurus sepak bola Indonesia. Karena sejatinya generasi muda ke depan ini yang paling punya potensi untuk memperbaiki sepak bola kita. Istilahnya adalah ya potong satu generasi. Ini akan bisa memberikan kesempatan besar kepada sepak bola kita untuk bergerak lebih cepat menuju kemajuan. Nah, problem ini yang harus dikedepankan. Yang kedua, mungkin saya pesan kepada Mas Burhan untuk ke depan kita indikator melakukan survei lagi yang melibatkan misalnya supporter sepak bolanya gitu. Seperti misalnya supporter Persija, supporter Arema, 18 klub Liga 1, kemudian 18 klub Liga 2, pemilik suara, sehingga kemudian hasil survei ke depannya bisa jadikan acuan juga oleh para supporter untuk menekan pemilik suara untuk bisa memilih sesuai dengan harapan publik. Karena selama ini misalnya 2019
saya juga bersama rekan-rekan bikin polling siapa yang layak jadi ketua umum PSSI. Nomor 1 Kurniawan Dwi Yulianto. Tapi di pemilihan tidak satupun suara yang mendukung Kurniawan Dwi Yulianto. Kenapa? Karena pola pemilihan di PSSI itu adalah pola pemilihan di mana segala sesuatunya sudah diatur. Bahkan ada pihak-pihak yang mengatur siapa yang akan jadi pemenang dalam konteks misalnya money politik. Baik, kita tunggu bersama. Dan ini harus dikawal bersama. Baik, kita tunggu bersama seperti apa nantinya kinerja selanjutnya dari PSSI dan tentunya kita nantikan bersama reformasi dari sepak bola Indonesia. Terima kasih Mas Akmal dan Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.